Diakui media luar negeri, skuad arahan Sintayong memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. PSSI konfirmasi pemain naturalisasi baru selain JIZ. Pengabal sepak bola bela kerja keras Sintayong. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia diyakini bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semenjak ditangani oleh Sintayong, kekuatan Garuda semakin mendapati sorotan di penjuru dunia. Bagaimana tidak, Sintayong dengan apik bisa mengangkat kualitas permainan Timnas Indonesia. Satu persatu prestasi penting diraih skuad Garuda bersama dengan juru racik asal Korea Selatan ini. Yang terbaru, Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2023. Perjalanan pelatih asal negeri gingseng ini pun tak sampai di situ saja, karena dalam waktu dekat ini, Sintayong harus mempersiapkan Timnas Indonesia senior untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada babak pertama zona Asia pada 12 dan 17 Oktober ini. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong pun juga akan masih disibukkan dengan ajang Piala Asia. Perjalanan Sintayong bersama skuad Garuda ternyata juga disoroti oleh media tetangga serumpun yakni Malaysia. Melalui media makan bola, mereka menyebut bahwa keyakinan yang kuat bahwa Indonesia mampu lolos ini didasari pada alokasi 8 slot pada kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk AFC. Menurut makan bola, dengan 8 slot itu maka ada peluang yang sangat besar bagi negara Asia Tenggara untuk lolos ke putaran final. Mereka juga menambahkan jika Timnas Indonesia yang disebut punya peluang sangat besar untuk lolos. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober ini. Jika pasukan Garuda menang, mereka dipastikan akan tergabung di grup F kualifikasi bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tentu dengan pujian yang dilontarkan media asal Malaysia ini diharapkan menjadi motivasi untuk punggawa Garuda, bukannya terlena akan pujian tersebut. Lampaui rival, Sintayong jadi pelatih tersukses di Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui, Sintayong direkrut PSSI untuk jadi pelatih Timnas Indonesia sejak tahun 2020 silam. Kala itu dirinya ditugaskan PSSI untuk menukangi skuad Garuda di Piala Dunia U20 yang dibatalkan. Pelatih asal Korea Selatan ini pun dialihkan untuk menukangi Timnas Indonesia level U23 dan senior. Kendari demikian, dirinya sukses menangani Timnas Indonesia di level tersebut. Berbagai catatan impresif pun diraih oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Kini terbaru ada catatan menarik menghampiri Sintayong, di mana dirinya menjadi pelatih asal Korea Selatan paling sukses yang mendongkrak ranking FIFA negara Asia Tenggara. Catatannya bersama skuad Garuda sama dengan raihan Park Hang-seo di Timnas Vietnam. Sebagaimana diketahui, saat ini skuad Garuda bertengger di posisi ke-147 FIFA usai kemenangan 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchday September kemarin. Peringkat tersebut diperkirakan masih akan meningkat ketika menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia babak pertama Oktober ini. Melihat kepada pencapaian sejauh ini, maka Sintayong sudah mendongkrak posisi FIFA Indonesia sebanyak 26 tingkat. Ketika Sintayong mengambil alih kursi kepelatihan pada awal 2020 lalu, Timnas Indonesia hanya berada di peringkat ke-173. Walaupun sudah dinilai sukses membawa Timnas Indonesia ke jalan yang lebih baik, namun Sintayong saat ini sudah didekati oleh Bosman Rule, yakni aturan pesepak bola atau pelatih sepak bola yang bisa melakukan negosiasi dengan klub lain jika masa kontrak tersisa 6 bulan. Dalam kasus ini, kontrak Sintayong sejatinya akan habis pada 31 Desember 2023 ini. Kemudian Ketum PSSI memberikan perpanjangan hingga Juni 2024. Jika melihat aturan Bosman Rule, maka Sintayong bebas melakukan negosiasi pada Januari 2024 atau saat dirinya membawa Timnas Indonesia senior berlaga di Piala Asia. Sebelum Sintayong benar-benar memasuki ketentuan tersebut, maka Erick Thohir pun diminta memagari pelatih asal Korea Selatan itu dengan perpanjangan kontrak. PSSI ungkap proses naturalisasi JIZ.
Timnas Indonesia bersiap diri untuk menghadapi ajang bergengsi dekat-dekat ini, di mana skuad arahan Sintayong ini akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Piala Asia 2023. Jelang ajang tersebut, Sintayong dan PSSI pun tengah menjajaki pemain keturunan yang memiliki kualitas jempolan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam menjajaki pemain keturunan tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga pun mengungkapkan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi dari JIZ. Dirinya menyebut urusan administrasi naturalisasi sang pemain sudah masuk ke Kemenkumham. Yang pastinya JIZ masih harus melewati berbagai rangkaian proses naturalisasi. Usai diparipurnakan DPR, JIZ akan menunggu keputusan Presiden untuk pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Naturalisasi pemain berusia 23 tahun tersebut pun ditargetkan akan rampung sebelum Piala Asia 2023 Qatar bergulir. Dalam hal ini, Arya Sinulinga pun menambahkan jika JIZ bukanlah satu-satunya pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI, di mana saat ini mereka juga tengah menjajaki pemain keturunan baru. Kendati demikian, Arya enggan belak-belakan mengenai identitas pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Namun baru-baru ini nama Ryan Flaminio pun muncul ke permukaan. Ryan dilaporkan sebagai kandidat yang akan dinaturalisasi. Pemain berusia 20 tahun kelahiran Belanda itu pun tercatat tengah memperkuat FC Utrecht. Menarik untuk dinantikan siapakah sosok pemain baru tersebut. Pengamat sepak bola sebut Indra Syafri ngeyel tak ikuti sistem Sintayong. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia U24 arahan Indra Syafri telah gugur di babak 16 besar Asian Games. Sejatinya, skuad Garuda Muda bermain dengan cukup baik di babak penyisian grup kontra Kyrgyzstan, tapi mereka harus kalah beruntun melawan Cina, Taipei, dan Korea Utara. Namun Dewi Fortuna memberikan Timnas Indonesia U24 kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar Asian Games lewat jalur 3 tim peringkat 3 terbaik. Hanya saja, Timnas Indonesia lagi-lagi bermain di luar ekspektasi. Meski sempat mengimbangi Uzbekistan 0-0 di waktu normal, Garuda kebobolan 2 gol di babak injury time. Dengan itu, pengamat sepak bola ternama di Indonesia pun buka suara. Beberapa waktu lalu, Coach Justin memuji Indra Syafri usai meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Namun terkini, Coach Justin menegaskan bahwa level Timnas Indonesia sudah bukan lagi di Asia Tenggara, melainkan di kancah Asia. Hal itu juga diakui Indra Syafri saat mereka bertemu. Kini Coach Justin pun mengucapkan hal yang berbeda. Ia mengaku kecewa karena Indra Syafri tidak melanjutkan sistem yang sudah dirancang oleh Sintayong. Pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin ini pun menghimbau agar siapapun pelatih timnas kelompok umur, baiknya mengikuti sistem yang diolah oleh pelatih kepala. Meski begitu, Coach Justin juga tidak mau menjadikan Indra Syafri sebagai kambing hitam kekalahan atas Timnas Indonesia di Asian Games. Sebab sebagaimana diketahui, Indra Syafri sendiri sudah lama tidak menukangi Timnas Indonesia karena ditunjuk PSSI untuk menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia.